tidak. Oke, ini dulu. Siap. Silakan Mas. Mundur lagi. Nah. Pertanyaannya nabrak dulu nggak nih? Pertanyaannya nabrak nggak? Iya. Oke, silakan. Namanya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Parjio. Saya salah satu mahasiswa di Untak Semarang. Izin tanya, Prof. Parjio ya. Untak ya. Untak Semarang ya. Oke. Parjiru loh Mas. Tidak apa-apa. Oke, izin tanya mengenai statement Prof Mahfud di mana kalau tidak salah jenengan berkomentar bahwa ketika nanti menjadi cawapres, ketika menjadi wakil presiden akan meminta izin Pak Ganjar mengenai concern ke bidang politik hukum dan HAM, kan demikian. Kemudian yang izin saya tanyakan, upaya konkret apa yang dapat Prof janjikan atau gagasan Prof apa yang bisa sampaikan kepada masyarakat mengenai hal tersebut? Karena apa? Karena kemarin kita lihat sendiri di masalah mengenai sidang di rapat dengar pendapat dengan DPR ada yang masalah tindak pidana pencucian uang. Oh, ini disabotase enggak ini? Lah ya, nanti disabotase ini. Oke, mengenai TPPU itu kan salah satu kader partai pendukung jenengan dan juga ketua Komisi 3 kalau tidak salah itu kan bilang menyampaikan bahwa kebijakan itu ditanyakan ke partai politik. Artinya kan loh. Dan sejauh ini partai pengusungnya jenengan itu termasuk mayoritas di dalam partai politik itu sendiri. Artinya bagaimana upaya konkret jenengan karena kan itu agak menurut saya itu agak bisa enggak gitu. Karena kan sejauh ini pendukung jenengan ya yang masih berkuasa saat ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, upaya konkret mengenai penyelesaian HAM karena itu kan setiap 5 tahunan terus. Sedangkan kembali lagi concern di Menkumham itu kan kalau tidak salah juga salah satu kader partai pendukung jenengan mengapa tidak desak presiden selaku tertinggi untuk menyelesaikan hal tersebut. Mungkin itu Prof yang dapat saya tanyakan. Terima kasih. Pertanyaannya nabrak loh. Tentang Oke, bagaimana Prof? Silakan Prof. Kasih paham Prof. Hebat mahasiswa Untak. Wih. Parjio. Jadi soal TPPU, saya kira informasinya kurang valid ketika DPR kata Anda suruh tanya ke partai politik. Enggak. Waktu itu DPR tidak bilang tanya ke partai politik. Yang suruh tanya ke partai politik itu kan undang-undang perampasan aset. Kalau yang TPPU itu beda. Saudara, yang TPPU itu jalan. Jadi sudah jelas pada waktu itu pencucian uang 349 triliun itu agregat dari 300 surat kepada Kementerian Keuangan. Pada waktu itu yang ribut dibilang Menko Polhukam itu menyebabkan hoax karena menurut Menteri Keuangan datanya tidak seperti itu. Nah lalu dipertemukan di DPR clear. Menteri Keuangan juga bilang iya, cuma tidak dimasukkan unsur ini ketika menghitung, tapi suratnya betul ada. Lalu ketemu di situ bahwa sama, memang terjadi dugaan tindak pidana pencucian uang melalui 300 surat LHP, ya. LHA, laporan hasil analisis dari PPATK Kementerian Keuangan 300 surat yang belum diselesaikan secara baik. Betul ada angkanya, ada. Terus gimana sekarang? Jalan. Dari 349 triliun itu 189 triliun sekarang sudah disidik. Masuk penyidikan itu artinya sudah memenuhi syarat bahwa itu tindak pidana pencucian uang. Sekarang sudah disidik, sudah keluar surat penyidikannya. Karena DPR minta agar diteruskan di Menko Polhukam sebagai ketua Satgas Nasional, ya. TPPU, tindak pidana pencucian uang. Nah itu yang sekarang lakukan, yang sudah dihukum kan udah banyak. Karena itu melalui 300 surat, tidak satu paket 349, itu 300 surat loh. Nah yang sudah diselasukan misalnya Rafael Alun yang minggu lalu udah divonis 14 tahun penjara. Ada Angin Prayitno, ada kepala Bea Cukai Jogja, ada kepala Bea Cukai Makassar dan lain-lain, sudah banyak yang ditindak dari kasus itu. Jadi jangan bilang itu tidak jalan gitu. Jalan. Artinya sudah ditabrak ya Prof. Banyak yang sudah ditabrak dan banyak yang sudah di-sell
Ya, banyak sudah ditabrak, banyak sudah disel, ditangani polisi, ditangani kejaksaan, ditangani KPK, ditangani Dirjen Bea Cukai sendiri, udah jalan, udah sekarang sudah mulai membagus dalam kasus ini. Nah, kemudian yang kedua, penyelesaian HAM berat. Saudara, penyelesaian HAM berat itu perintah undang-undang yang menentukan satu itu pelanggaran HAM berat atau bukan, itu bukan pemerintah, tapi Komnas HAM. Oleh sebab itu sejauh Komnas HAM tidak bilang bahwa itu pelanggaran HAM berat, ya pemerintah tidak boleh melakukan tindakan karena undang-undangnya mengatakan itu adalah Komnas HAM. Nah, Komnas HAM itu merekomendasikan belasan kasus yang dianggap pelanggaran HAM berat sejak zaman dulu kala. Sejak tahun 65 anggapannya. Nah, itu sebagian dari situ sudah mulai diselesaikan, tapi ada beberapa yang bukti-buktinya sudah tidak ada. Misalnya terjadi tahun 65, pelakunya siapa? Kan kalau hukum pidana itu harus ada orangnya, pelakunya siapa? Kemudian korbannya siapa? Betul enggak pelakunya itu menggunakan senjata apa? Kan gitu. Nah, itu kemudian bolak-balik antara Kejaksaan Agung dan Komnas HAM, sehingga kita katakan yang akan datang, kita kembalikan ke DPR dulu, mau diselesaikan secara apa ini? Karena dari sudut hukum acara di Kejaksaan Agung, apa yang ditemukan oleh Komnas HAM itu tidak bisa dibuktikan karena kita sudah ngajukan juga dibebaskan oleh pengadilan, 34 orang bebas yang sudah diajukan tuh karena tidak bisa membuktikan, bukan karena peristiwanya tidak terjadi. Peristiwanya terjadi tapi buktinya tidak ada. Karena sudah lama, karena kehilangan jejak, sehingga Kejaksaan Agung tuh kalau ngajukan gini terus sudah tahu kalah kok diterus-teruskan kan malu kita. Nah, kita sekarang mengambil dua langkah. Satu, jalur pengadilan masih akan dibuka dan kita akan meminta DPR mengambil keputusan tentang cara pembuktian yang lebih mudah agar diatur DPR. Oh, setuju dong, Bang. Nah, sementara ini saya mempunyai instruksi presiden yang diberikan kepada saya untuk menyelesaikan kasus yang di luar pengadilan, tapi yang untuk pengadilan harus jalan. Yang di luar pengadilan itu siapa? Korbannya. Kalau ke pengadilan itu kan pelakunya yang dicari. Sementara korbannya ini dibiarkan terkatung-katung. Seperti Mahid, mahasiswa ikatan dinas di luar negeri. Itu mereka tidak terlibat PKI, tidak terlibat apapun. Tapi karena waktu itu disekolahkan oleh Bung Karno lalu tidak boleh pulang. Nah, ini kita susul ke luar negeri. Pulang kamu. Kamu adalah warga negara. Itu yang kita lakukan sekarang. Yang korban di Aceh, yang korban di Aceh kita kasih. Kamu dulu kena apa? Oh, Kak, kena peristiwa ini pelanggaran HAM oleh tentara. Oke. Sekarang apa yang kamu butuhkan? Pak, saya minta rehabilitasi, minta 2 sapi. Kasih 2 sapi. Rumah saya rusak, kasih rumah. Mau minta masjid, kasih masjid. Oke. Jadi saudara, jangan salah juga berpikir bahwa ini PP HAM yang dipimpin penyelesaian kasus masa lalu itu hanya untuk menghidupkan PKI, tidak ada urusannya. Ini anak sekolah di luar negeri, kemudian yang di Aceh itu justru Islam kan korbannya, bukan PKI, itu Islam dan itu yang dimulai lebih dulu, peluncurannya dari sana. Dan ini mendapat pujian pertama kali dari Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa Indonesia. Ini dia. Googling nanti, di googling nanti pidato Sekjen Komite Tinggi Hak Asasi Manusia di Jenewa, pujiannya terhadap pemerintah Indonesia karena bisa menangani kasus pelanggaran HAM dari sudut korban, dari sudut pelaku. Kita terus cari, kalau ndak ketemu kita tabrak sampai ketemu. Mantap. Berarti Clear, salah jelas ya. solusinya ya berarti ya. Oke. Prof, silakan minum dulu, Prof. Ya. Kita melihat nih, Mas Tio. Pertanyaannya Ya. lebih spesifik nih. Iya. Oke. Bagaimana kaitannya dengan pelanggaran HAM di tahun 98, Prof? Oke, bagaimana, Prof? Itu yang ditunggu-tunggu itu pasti itu. Siapa ya? Yang tanya kamu apa sana? Oh, pertanyaannya ini. Iya. Nah, ini dulu, Prof. Kasus 98 itu terjadi pelanggaran HAM berat dalam 3 kasus. Setuju. Ya, dalam 3 kasus. Catat. Nah, sekarang ini masih terus berproses untuk dicari pembuktiannya. Sebagian sudah diadili, kan sebagian sudah ada yang dihukum kan? Ya. Iya kan, sudah ada yang dihukum.
ada yang dibebaskan itu sesudah dihukum, yang juga termasuk dalam kasus sekitar 98 jajak pendapat di Jawa Timur itu kita sudah ngajukan pelaku kejahatannya dihukum tapi tiba-tiba di PK dibebaskan lagi oleh Mahkamah Agung dan seterusnya. Jadi kita akan terus mencatat ini, ingin memastikan ketika ini masuk ke pengadilan tidak buang-buang waktu, dibebaskan lagi oleh Mahkamah Agung karena buktinya tidak ada, bukan peristiwanya tidak ada, buktinya tidak ada. Karena kalau saya katakan saya membunuh si A, orang yakin saya membunuh, tapi harus jelas membunuhnya dengan apa. Bukti kalau menggunakan pedang, pedangnya mana? Ditusuk dari belakang ada di depan, itu harus jelas. Nah, pembuktian gitu tuh penting di dalam hukum dan itu yang sekarang sulit bagi pelanggaran HAM berat itu karena peristiwanya udah lewat. Kadangkala juga korbannya dipendem di tanah dengan semen, kita tidak tahu di mana tempatnya, bagaimana melakukannya. Nah, itu yang sekarang jadi problem di dalam hukum pelanggaran HAM berat kita, sehingga kita nanti berpikir mau mencari jalan yang lebih praktis. Pembuktian itu tidak usah bertele-tele lah, ada kebijakan apa enggak. Gitu kan, kebijakannya ada karena pelanggaran HAM berat itu artinya kebijakan oleh pejabat resmi gitu. Oke, yuk. Oke, kita break dulu kali Mas ya, break dulu ya, biar Prof. Saya mau menikmati lumpia dulu. Kita break dulu. Anda Bentar, kita break dulu. sendiri-sendiri. Oke, Silakan Prof, wis. kita makan lumpia Semarang ya. Oke, kita bisa lihat nih tadi Mas Theo. Iya, ini sebagai cocok. sebuah simbolis dari Prof. Kalau kita hidup, kita punya muka, punya mental, nggak boleh rai gedek. Ya. Oke, setuju nggak? Setuju dong. Nanti yang pertanyaannya terbaik akan mendapat Oke, Top Gun Bomber. akan dapat jaket. Jaket keren nih. Oke, silakan ganti dulu. Bentar, nanti kita ya. sambil Oke, break dulu kali ya. Break dulu ya, break dulu ya. Oke, gini Mas Theo, kita lihat tadi nih Mas, menarik. Yes. Menarik sekali. Kita bisa melihat calon pemimpin kita nih Benar. yang memiliki pengetahuan luas. Ya. Tidak takut ditanya, Wah, tidak bertele-tele. langsung digas. Gaspol, betul. Dan lebih daripada itu ada komitmen yang sangat kuat. Ada komitmen, betul. Ada solusi setiap pertanyaan ya. Oke, Siap. kita mau break dulu. Iya. Biar Pak Mahfud menikmati lumpianya dulu. Sesaat Lumpia. lagi kita akan kembali untuk pertanyaan berikutnya. Tanpa gimmick, silakan teman-teman yang mau bertanya, silakan tanyakan ke Prof Mahfud. Ini kita mau buka untuk perempuan. Oke, Kalau untuk perempuan ya, nih untuk pasti. perempuan dulu. Oke, ya boleh perempuan. Yuk, boleh maju dulu di sini, duduk dulu. Sambil menunggu Nanti Prof yang perempuan dulu ya. sedang menikmati lumpia. Yes. karena dari tadi sudah Mantap Prof. yang cowok, kita sekarang coba yang cewek. Silahkan Mbak. Oke, silakan teman-teman yang punya pertanyaan sekritis apapun, disiapkan. Oke, Mbaknya mana? Monggo, silakan Mbak, di depan Mbak. Oke, boleh langsung bertanya, Mbak. Tanya, Oke, silakan Mbak. tapi gini ya, rambu-rambu pertanyaannya. Pertanyaannya yang masuk akal, jangan seperti orang bodoh. Jangan gini-gini. Nyari apa? Ntar dulu, ini karena saya nih orang NU, jadi di NU tuh ada pesan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, saya sudah berdiskusi dengan ratusan orang pandai, selalu memuaskan. Tapi yang paling sulit itu berdiskusi dengan orang bodoh. Maka di kalangan NU itu ada dalil. Ya, tarkul jawab alal jahil jawabun. Tidak menjawab pertanyaannya orang bodoh itu adalah jawaban yang paling baik. Ayo tanya yang baik. Tabrak! Tabrak, 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 tabrak. Oke, silakan, Mbak. Silakan Mbak. Baik, Namanya nama. Baik, sebelumnya selamat malam semuanya. Nama saya Rachel, saya dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
Ya, siap. Saya ingin bertanya, Prof. Jadi mungkin semua hadirin juga tahu terkait pembaruan dalam hukum pidana, yakni dengan KUHP nasional ya, Prof. Yang ingin saya tanyakan, dari pembaruan hukum tersebut, Prof sendiri lebih setuju untuk mengedepankan kepastian hukum atau keadilan hukum, Prof? Jika keadilan hukum, saya ingin bertanya terkait pasal 162 dalam UU Minerba yang waktu itu gugatannya disahkan saat Prof menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Apakah pasal tersebut mengandung unsur keadilan tersebut? Dan saya ingin bertanya, jika pasal tersebut mengandung unsur keadilan, bukankah pidana itu merupakan obat terakhir, Prof? Dan bukankah pasal tersebut justru kerap kali dipelintirkan untuk mengkriminalisasi para aktivis lingkungan? Sekian, terima kasih. Oke, sikat Prof. Silakan Prof. Kasih jawabannya Prof. Ya, jadi begini, ada dua hal yang berbeda sih. Pertama soal undang-undang KUHP dulu. Jadi undang-undang KUHP yang baru itu nanti akan berlaku tahun depan. Bulan Januari tahun depan sudah mulai berlaku dan itu sudah didiskusikan selama 59 tahun. Kalau didiskusikan terus tidak akan selesai, oleh sebab itu disahkan dulu, diberlakukan. Dan itu sudah menyerap aspirasi dari berbagai kalangan. Nanti kalau memang ada yang dirasakan belum adil, itu kan bisa di judicial review. Masih ada caranya. Tetapi kalau ditunda terus sampai semua orang setuju, itu tidak bisa. Harus ada yang ngambil keputusan, maka disahkan sekarang. Ya, gitu. Apakah itu sudah mengandung keadilan? Tentu. Karena keadilan dari segi konseptual itu didiskusikan seperti apa. Karena saya lebih percaya pada keadilan itu sebagai tujuan hukum. Jadi kalau hukumnya tidak benar, sering loh ada hukum itu tidak benar tapi dipaksakan di pengadilan padahal tidak adil. Oleh sebab itu bagi saya hukum yang resmi berlaku kalau tidak mengandung keadilan itu harus ditolak. Penolakannya di mana? Direvisi atau di dalam penerapannya supaya tidak diberlakukan. Itu yang dari Undip ya. Nah, Undip itu punya konsep hukum progresif. Itu arti hukum progresif ya. Saya tidak perlu menjelaskan lebih jauh. Tapi memang menangkut kita itu punya hukum yang berlaku sebenarnya. Ya, kaitannya dengan kekayaan masyarakat adat, perlindungan atas lingkungan hidup. Itu diharapkan bahwa aktivis lingkungan itu supaya diperlakukan sebagai subjek hukum dan diperlakukan adil untuk membela hak-hak masyarakat adat dan lingkungan hidup. Nah karena ini dalam faktanya banyak aktivis lingkungan yang mengajukan protes lalu dikriminalisasi, ditangkap, kemudian pengadilannya tidak fair. Saya tahu itu pertanyaannya dan itu yang saya jawabkan. Bagus pertanyaannya dari Undip. Oke. Luar biasa. Terima kasih Mbak. Kan? Konkret ya. Sudah puas? Oke. Ada yang mau bertanya? Kalau belum puas nanti datang ke rumah. Wih, langsung datang ke Oke, rumah nih. silakan. Yang ini. Fotonya, Yang foto. mana? Oke, foto. Yang- Yo. Fotokan dari situ. Asik. Oke. Asik. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan berikutnya, Masih ada nih. silakan. Silakan. Masih ada. Silakan, masih ada, masih Udah banyak. ada, ini udah ada. Oh udah ada nih. Silakan. Setelah ini silakan. wanita lagi ya, setelah ini wanita lagi. Setelah ini Oke, wanita. silakan Mas. Silakan. Nama. Oke, selamat malam Prof sebelumnya. Nama saya Ardaya dari Unika Sugio Pranoto, Fakultas Teknologi Pertanian. Ardaya. Unika Sugiro Pranoto. Oke. Oke, pertanyaannya nih Prof. Waktu debat kemarin kan Prof, itu ada bahasan tentang lingkungan nih. Apa? Ada bahasan tentang lingkungan. Ya. Lalu Prof Mahfud menyajikan data. Tapi data tersebut malah disanggah. Jadi yang benar tuh gimana nih Prof? Lingkungan Iya, ya, deforestasi. Oke. Bagus pertanyaannya. Ini anak yang selalu aktual mengikuti perkembangan berita. Oke, silakan ditabrak, Prof.
Tabrak Prof. Bagus tuh cara nabraknya. Jadi begini, saya jelaskan nih bagi yang tidak mengikuti. Saya kemarin mengatakan bahwa di Indonesia ini terjadi selama 10 tahun terakhir itu 12,5 juta. 12,5 juta deforestasi. Deforestasi itu artinya semacam perusakan hutan. Itu 12,5 juta itu lebih luas dari Korea Selatan dan lebih luas dari 23 kali pulau saya, pulau kelahiran Madura. Itu besar sekali selama 10 tahun terakhir. Nah, atas data ini Menteri LHK sahabat saya yang sangat baik dan profesional Bu Siti Nurbaya mengatakan data saya salah. Karena yang benar tidak sejumlah itu, lalu disebutlah angka-angka. Nah, saya ingin katakan bahwa hitungan Bu Siti Nurbaya itu hanya menghitung deforestasi neto, artinya sisa. Jadi ada 12,5 juta hektar perusakan hutan, lalu pemerintah membuat reforestasi namanya, bukan deforestasi tapi reforestasi di tempat lain. Sehingga mengatakan kalau begitu tidak 12,5 juta. Ya tetap dong, yang rusak selama 10 tahun tuh 12,5 juta. Ya, karena dia menghitung dari deforestasi bruto dikurangi dengan forestasi menjadi deforestasi neto. Itu yang dikatakan oleh Bu Siti Nurbaya. Dia benar, tapi ngitungnya dia sisanya. Sedangkan saya menyebutkan kerusakannya. Kerusakan ini tidak berubah, ya tetap rusak. Cuma di tempat lain dia membuat forestasi yang dianggap mau mulai menutupi kekurangan deforestasi itu. Paham? Paham. Selesai, bagus. Oke. Konkret. Sudah Ya, puas belum? cewek dulu. Cewek. Cewek dulu. Oke. Oke, boleh. Oh, ini yang mbaknya dulu, yang sini dulu. Oke, udah dulu mbak ya. Iya, boleh. Agak mundur. Iya, habis ini. Habis perempuan Saya ini dulu nanti. ya. Oh, mau foto dulu. Oke, mau foto Oke. silakan. Cok. Ini ala-ala Gen Z ini. Oke. Kamu namanya siapa? Hardoyo. Hardoyo sebenarnya mau saya kayak jaket ini loh, Top Gun, tapi badannya kebesaran. Nggak jadi. Gak apa-apa, nanti lain waktu. Kita lanjut ke mbaknya. Nama. Oke, makasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Oke, perkenalkan saya Angelia, Prof dari GMNI Hukum Undip. Jadi gini Prof, selama ini kan kita dengar ya Prof ya tentang pekerja rumah tangga yang dulu kita sering sebut Bentar sebagai dulu, kamu dosen apa? Mahasiswa S1, S2, S3? S1 Prof. S1. Ya. Nah kalau mahasiswa S2 dan S3 saya ngajar di Undip soalnya. Oh, iya. Berarti mahasiswa saya. Oke, Ya. tanya terus. Terima kasih Prof. Jadi selama ini kita dengar ya Prof ya tentang pekerja rumah tangga atau yang dulu kita sering sebut sebagai pembantu atau asisten gitu Prof. Nah selama ini perjuangan mereka mungkin kita bisa lihat seakan sebelah mata, tapi ternyata rancangan undang-undangnya pun sudah sampai hampir 20 tahun ada dan belum disahkan pula gitu. Beberapa problematikanya pun bisa disebutkan, contohnya sebagai klasifikasi antara pekerjaan publik dan juga domestik, dan juga permasalahan bahwasannya pekerjaan domestik itu tidak dihargai sama sekali Prof. Dan itu yang menjadi concern besar terhadap apa yang saya pikirkan selama ini. Menurut saya juga pekerjaan-pekerjaan domestik yang dilakukan oleh kebanyakan selama ini adalah perempuan, itu adalah pekerjaan yang berharga, pekerjaan yang mempunyai nilai pula, dan pekerjaan yang seharusnya tidak direndahkan Prof. Dan menurut saya itu juga salah satu hal yang menyebabkan patriarki itu ada di Indonesia. Dan pembagian kerja antara kerja-kerja domestik ataupun dan juga kerja-kerja publik gitu ya, menurut saya harus sama-sama dihargai. Dan saya juga ingin mengatakan bahwasanya pekerja rumah tangga ini banyak problematikanya.
seingat saya draft terakhir itu mereka belum menemukan sebenarnya rumus yang paling ampuh terhadap pengupahan terhadap mereka itu seperti apa. Lalu yang menjadi concern saya juga terkait dengan pengawasan, Prof. Pengawasan dari pekerja rumah tangga yang direkrut oleh lembaga. Nah itu pemerintah belum mempunyai sama sekali pengawasan terhadap pekerja rumah tangga. Nah itu bagaimana pandangan Prof mengenai rancangan undang-undang tersebut dan bagaimana menurut Prof cara untuk mengatasi bahwasanya patriarki itu harusnya tidak ada di Indonesia, Prof. Terima kasih, Prof. Oke. Silakan Prof, silakan dijawab Prof. RUU itu sudah masuk di prolegnas DPR. Sekarang tinggal kesepakatan partai-partai. Ingat ini negara demokrasi. Kalau pemerintah sudah ngajukan lalu DPR-nya tidak melanjutkan, kita tidak bisa memaksa juga. Oleh sebab itu masyarakat sipil harus kuat juga. Perguruan tinggi harus kuat juga mendorong bahwa itu penting. Nah yang RUU ini saya ikut dulu meluncurkan melalui Longmas ya. Dari Monas ya, dari Monas kita keliling kembali lagi ke Monas lalu pidato ini supaya segera disahkan beberapa bulan yang lalu. Mudah-mudahan segera ditanggapi oleh DPR. Tapi kalau ini misalnya pada periode ini tidak ditanggapi juga, nanti pemerintahan yang akan datang insya Allah ini akan masuk prioritas utama di periode pertama. Langsung jadi prioritas tuh Pak. Gitu. Cukup sudah terjawab, nggak usah masuk ke materinya karena materinya sudah ada di RUU. Silakan. Terima kasih, Prof. Boleh Sudah foto puas? juga, Prof? Sudah puas? Iya, boleh foto juga, Prof. Oke. Biasa Prof, foto dulu Prof. Yuk difotokan. Oke, terima kasih. Kita pertanyaan berikutnya. Iya, duduk dulu. Oke, silakan Mas. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan Prof. Nama saya Johnson, saya dari Sumatera Utara, Prof. Jauh. Saya dan kawan saya dari Lampung tadi berdiskusi sehingga kami menimbulkan beberapa pertanyaan, Prof. Pertanyaan saya yang pertama, Profesor Mukhtar Kusuma Atmaja pernah mengatakan hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan dan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi, Prof, itu adalah salah satu presiden buruk bagi Republik ini. Tapi ada pepatah yang mengatakan daripada mengutuki kegelapan lebih baik mencari lentera. Kalau Prof Mahfud dan Pak Ganjar terpilih menjadi presiden, bagaimana mewujudkan yang dianut Indonesia, trias politikanya Montesquieu, yaitu pemisahan kekuasaan. Itu yang pertama, Prof. Yang kedua, ketika melihat anak darah biru menjadi salah satu pemimpin, ibarat dia ke puncak tanpa mendaki, Prof. Di situ saya pesimis, tapi saya melihat Prof Mahfud yang anak orang biasa dan Pak Ganjar yang anak orang biasa, makanya kami anak muda ini berani bermimpi. Yang menjadi permintaan saya, Prof, bagi kami dong tips and trick bagaimana supaya anak muda ini berani bermimpi biarpun dia bukan darah biru dan anak siapa-siapa, Prof. Itu pertanyaan yang kedua. Yang ketiga, Prof, mohon izin, Prof, saya minta waktunya untuk foto, Prof, karena jujur saya ngefans sama Prof karena Prof itu salah satu Menko Polhukam kalau tidak saya salah dari non militer tapi bisa merangkul militer dan sipil, Prof. Sekian dan terima kasih. Langsung dapat jaket kayaknya ini. Ini tidak perlu dijawab karena pernyataan supaya didengar oleh masyarakat tadi. Cocok. Sip. Sudah ya. Sama dulu. Jansa. Oke, bagus. Oke, saya mau tanya dulu, siap tabrak masih semangat? Masih. Tabrak, Mahfud, tabrak. Tabrak. Oke, kita lanjut lagi Mas Teo. Ada senior nih kayaknya nih. Ini Senior. orang sepuh mau nabrak juga. Oke. Nabraknya pelan-pelan Pak ya. Silakan. Oke, silakan Bapak. Kalau nggak pelan takut patah tulang. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak sebelum bertanya saya tanya dulu itu topinya apa jaga NU itu apa Pak? Jaringan Ganjar Nusantara. Wah, bagus. Karena saya sebagai mukharib di Jawa Tengah membidangi di Kota Semarang, yaitu mendukung Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD untuk menjadi presiden dan wakil presiden 2024-2029. Kobul. Kobul. Nama saya Mat Rozi. Ya. Yang mempunyai putra di MUI Pusat Jakarta, Dr. Arif Fahrudin. Ya, pertanyaannya pada saat tanggal 21 Januari hari Minggu saya nobar cawapres. Di situ Bapak Prof. Mahfud MD mengatakan strategi untuk kelancaran daripada redistribusi reforma agraria. Saya menempati di tanah yang tidak ada sengketa selama 50 tahun lebih. Dulunya rawa-rawa, belumbang-belumbang yang sudah ada surat keterangan penguasaan tanah yang ditandatangani oleh lurah, camat, tidak ada sengketa. Berkali-kali saya mengajukan sertifikat selalu gagal karena di Kelurahan Kemijen terdiri 11 RW yang RW 3 tidak pernah diluluskan permintaan sertifikatnya. Pada saat PTSL hanya pada saat K3.3 artinya berhenti, sehingga kemerdekaan saya belum merdeka karena usia saya sudah 73 tahun belum merdeka. Oleh karena itulah saya menuntut kemerdekaan ini dengan adanya payung hukum berdasarkan peraturan Presiden nomor 86 tahun 2018 tanggal 24 September 2018. Di situ dijelaskan bahwa tanah yang ditempati oleh warga lebih dari 20 tahun supaya diberikan haknya. Padahal di dalam surat SK Menteri Agraria pada saat itu Pak Soni Harsono, yaitu nomor H-58 tahun 97 tanggal 31 Juli 1997, Presiden memberikan haknya kepada masyarakat dan supaya BPN kota membuatkan sertifikat. Tetapi mimpi bertahun-tahun sampai sekarang saya belum menerima sertifikat sama sekali, gagal. Bahkan kemarin tanggal berapa, 20 tanggal 19 pada saat menyapa Bapak RW saya yang namanya Pak Karjono tadi yang menggebu-gebu usianya 80 tahun, dia tidak menerima yang sertifikat yang keluarnya RW 6, RW 2. Padahal RW 2 adalah ranahnya adalah zona merah karena ada Pertamina. Kenapa dikeluarkan PTSL? Sedangkan di tempat saya tidak ada apa-apanya, tidak dikeluarkan. Payung hukum yang terakhir Pak, peraturan Presiden nomor 62 2023 tanggal 3 Oktober 2023 yang baru saya pelajari pada halaman 26-27 dijelaskan kontribusi restribusi daripada pensertifikatan adalah tergantung dari BUMN. BUMN-nya sekarang dipegang oleh Erick Thohir. Saya sudah menyurati tanggal 7 September 2023 kepada Erick Thohir, tidak dijawab sama sekali. Sehingga MUI, saya minta bantuan ke MUI Jakarta untuk audiensi dengan Komnas HAM. Komnas pada tanggal 13 Januari. Dan oleh MUI Jakarta, anak saya Arif Fahrudin sudah diajukan ke mejanya Pak Mahfud MD sebendel ini Pak. Ini bukti-bukti di mejanya Pak Mahfud MD sudah ada di sana. Yang Kapan itu diserahkan? Serahkan pada tanggal Senin, hari Senin Pak. Oh ya, Hari Senin. saya bawa lagi. Jadi begini, kan hari Senin. Hari Senin baru. Oke Pak, selesai. Nanti ini saya sampaikan ke Pak Erick Thohir. Ke Pak Erick Thohir itu kan bukan pejabat politik, bukan ketua partai, mungkin tidak sedang ikut kampanye. Nanti saya serahkan. Karena kalau menteri itu tidak menjadi calon, tidak jadi ketua partai politik, mestinya tidak boleh ikut tim kampanye. Mudah-mudahan
Nanti saya sampaikan Pak. Oke Pak, nanti saya bawa, saya pelajari. Semuanya Terima kasih. sudah dicatat. Terima kasih Pak. Oke, salaman. Ayo. Oh, garcep ya Mas ya, langsung aja. Luar biasa berjuang untuk rakyat. Iya. Tabrak, tabrak, tabrak. Tabrak, 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 tabrak. Tabrak, 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 tabrak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Luar biasa. Semangatnya Ini dia. itu loh ya. Yang ini dulu, oke Wah, silakan. ini anak muda nih Oke, Pak. muda kita ya. balik lagi. Anak muda. Oh ibu dulu, ibu dulu. Ibu. Iya, Oke. Ibu, silakan Ibu. Silakan Bu, langsung saja Bu. Nama dan Pertanyaannya juga nabrak apa? nggak Bu? Nabrak nggak? Ini sudah lebih dari 1 jam loh. Ayo, Bu siapa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Mahfud ini sebenarnya hanya curhatan ibu rumah tangga. Ibu siapa namanya? Saya dia. Dia, Bu Dia. Ya. Rumah saya itu statusnya hampir sama dengan yang Bapak tadi. Cuma rumah saya itu daerah Janggli Pak. Rumah saya itu juga sudah lama mau disertifikatkan tapi ditolak terus sama PT TSL. Tapi hampir sama, iya. Kita sudah menempati rumah itu lebih dari 20 tahunan. Jadi katanya kan kalau udah 20 tahun lebih, jadi kita bisa untuk membuat sertifikat. Tapi ternyata tidak bisa, padahal juga sudah ada hak penguasaan dan hak tidak bersengketa. Yang ditandatangani oleh Pak Camat, juga Pak Lurah. Saya ini curhat Pak, tentang masalah perut. Saya ibu rumah tangga biasa. Suami hanya kuli, yang gajinya itu per hari Pak, per hari itu 50.000. Nah, sedangkan ekonomi sekarang itu tambah naik. Kalau adik-adik yang mahasiswi ini kan pikirannya pelajaran, HAM dan lainnya. Kalau kita ibu rumah tangga tuh memikirkan masalah perut Pak. Jujur nih Pak, kemarin-kemarin masalah waktu pandemi, kita memang banyak bantuan dari pemerintah. Tapi bantuan itu tidak merata Pak. Kita sudah protes ke Bu Lurah, tapi juga hasilnya 0. Terus kedua, setelah pandemi lewat, anak saya tuh kerjanya kena PHK karena kontrak, sistem kontrak gitu Pak. Terus kerja di pabrik Pak, pabriknya pindah dari Semarang kota yang tadinya gajinya UMR hampir 3 juta, pabriknya pindah keluar kota Pak. Kalau anak saya mau mengikuti pabrik, anak saya bisa lanjut, tapi dengan gaji di bawah UMR Semarang. Sedangkan rumah Semarang, pabriknya harus di daerah sana Pak, Meranggen jauh sana Pak. Otomatis kan biaya transportasi tambah. Nah, yang saya pengen Pak Mahfud untuk ngasih solusi Pak, saya kepengen banget Pak. Tolong Pak, untuk kontrak itu dihapuskan saja Pak. Kita kepengennya tuh rakyat tuh hidup tenang, makmur, perut juga bisa terpenuhi. Otomatis kita nggak akan berontak Pak. Kita manut sama pemerintah. Apapun, suruh bayar pajak kita juga manut. Tapi kok nyatanya tambah hari, tambah tahun kok tambah sulit. Saya berharap nanti pemerintahan di bawah kendali Bapak Mahfud dan Bapak Ganjar ya harus bisa memperjuangkan kita ini Pak. Saya ini rakyat kecil Pak. Ibaratnya saya diusir dari tanah kelahiran saya karena tanah itu tidak bersertifikat. Udah saya pertahankan, perjuangkan kemarin sampai Bu Lurah juga, tapi nggak ada hasil. Tolong Pak, kita tolong, ini curhatan saya Pak. Baik Bu. Ya terima kasih ya Pak ya. Semoga Bapak Mahfud sehat selalu. Amin. Jaya menang hari ini ya. Ya Pak, terima kasih. Terima kasih Bu. Ya. Luar Semangat biasa. Bu. Baik ya, jadi begini ya, ini penting nih soal yang Pak Matrozi dan Ibu Dian soal tanah,
sudah diduduki lama, sudah punya keterangan dari lurah, camat, gire, sudah ada. Tiba sekarang dia diusir, ada yang mengusir di berbagai tempat tuh banyak. Sudah tinggal di situ puluhan tahun, tiba-tiba hanya karena ada orang lain yang entah membeli dari mana sertifikat, tiba-tiba diusir. Katanya ini tanahnya orangnya ada sertifikatnya. Padahal menurut aturan, tanah yang sudah diduduki 20 tahun minimal dan tanpa ada yang mengklaim sebagai pemilik, itu diberikan sertifikasi legislasi itu tadi. Nah oleh sebab itu masalah yang seperti ini di Indonesia sangat banyak. Di meja saya itu tumpukan laporan tahun 2023 aja laporan seperti ini ada 2.587 dari seluruh Indonesia. Oleh sebab itu tidak bisa saya nanggapi Bu Dia dan Pak Matrozi satu persatu. Ini harus ditelusuri dari sudut kebijakan. Kebijakan yang sifatnya umum sehingga nanti bisa selesai sekaligus. Pokoknya kita harus bekerja untuk rakyat. Ya. Karena negara ini ada dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Itu prinsipnya. Terima kasih. Oke, satu terakhir. Terakhir dong. Satu pertanyaan terakhir. Ini terakhir ya. Oke. Sebelum saya tanya ke Prof Mahfud, saya mau tanya Bapak Ibu teman-teman, ada yang tahu pengalaman paslon lain? Aduh, enggak ada ya. Oke, lanjut saja Prof. Jadi ke intinya saja, saya dari mahasiswa Unika Sugio Pranoto, jurusan Ilmu Komunikasi, nama saya Elsyade. Ya, jadi ini mungkin teman-teman di sini belum banyak yang tahu mengenai bansos atau bantuan sosial. Jadi saya dari latar belakang keluarga saya mengelola salah satu panti asuhan, Prof. Boleh dicek di Dinas Sosial Sejahtera Kasih. Itu tempatnya di Mijen. Kemudian yang jadi keresahan saya sekarang ini adalah bahwa bantuan sosial itu semakin tahun itu semakin turun, Prof. Jadi pada awalnya itu pernah kami mendapat, saya sebut tunainya saja langsung Prof, sekitar 150 juta ditambah sembako. Itu yang pertama Prof. Kemudian selanjutnya mulai turun angkanya 50 juta dengan sembako, dan yang terakhir kali itu hanya mendapatkan sembako saja. Sedangkan program dari pemerintah tentang stunting itu mengedepankan anak-anak yang stunting itu untuk bisa dapat memiliki gizi yang baik. Sedangkan di sembako itu hanya ada beras, indomie, dan minyak. Terus gizinya dari mana, Prof? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Prof Mahfud ini selanjutnya akan menjadi capres, kalau Tuhan izinkan, apakah Prof Mahfud berani menjamin bahwa bantuan sosial itu setidaknya stabil, Prof? Uang tidak hanya untuk makan para pejabat untuk rapat, tapi juga ke anak-anak yang terpinggirkan itu, Prof, di panti asuhan itu, Prof. Terima kasih, Prof. Oke. Pakai topi. Prof, boleh minta foto dulu? Boleh, silakan. Silakan Mas. Silakan, duduk Mas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, El Profesor Mahfud MD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadika Febrian Maulana. Kebetulan kami satu alma mater, Prof. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Baik, izin bertanya, Prof. Di sini saya ingin mewakili dari teman-teman buruh Gojek, saya ingin mewakili dari teman-teman buruh Shopee, buruh-buruh kurir yang mungkin saat ini tergolong tenaga kerja informal. Bahwa saya di sini, saya juga mengalami keresahan, Prof, bahwasanya polemik dari ekonomi digital tidak mampu memberikan perlindungan hukum kepada pekerja-pekerja informal. Bahkan, Prof,
kalau kita lihat yang digaungkan pertama kali adalah fleksibilitas kerja, tapi nyatanya mereka jauh bekerja dari jam proporsional kerja. Di satu sisi ketika kita bicara tentang gamifikasi, justru mereka seolah-olah bekerja seperti bermain game, yaitu mengejar rating atau mungkin mengejar reward dari pekerjaan itu sendiri. Nah, pertanyaan saya di sini adalah bagaimana strategi Prof Mahfud kalau kita sebagai anak hukum pasti mengenal asas-asas hukum, yaitu asas kebermanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. Maka dari itu bagaimana cara Prof Mahfud untuk menjamin asas-asas tadi kepada pekerja-pekerja informal yang saat ini ada di Indonesia. Terima kasih Prof. Pertanyaan Langsung yang Prof. luar biasa. Wah. Langsung dijawab Prof. Langsung ada solusinya kayaknya ini. Sudah ya? Oke, Sudah. Ini terakhir. Terakhir. Baik, Oke. ini yang terakhir, Mas El Sati tadi yang dari Sugiro Panoto. Soal bansos ya, ini anak bekerja di panti sosial. Ini bekerja untuk kemanusiaan ini penting. Saya ingin bicarakan tentang bansos itu menyangkut 3 hal. Satu, bahwa bansos itu bukan bantuan dari pemerintah, tapi bantuan dari negara. Negara itu kalau penyelenggara sehari-harinya adalah pemerintah dan DPR. Berarti bansos itu bukan karena kemurahan seseorang, tapi memang ada di dalam ketentuan hukum. Tidak boleh itu dianggap bantuan dari seseorang yang berakibat bahwa itu dianggap sedekah. Itu kewajiban konstitusi pasal 34 ayat 1 yang berbunyi, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Lalu itu diturunkan di dalam APBN oleh DPR bersama pemerintah, bukan oleh pemerintah sendiri. Ya, jadi itu bantuan dari negara, gitu. Yang kedua, selama ini memang bantuan sosial itu tidak tepat sasaran. Ada yang seharusnya dapat tidak dapat, ada yang seharusnya tidak dapat. Sehingga ada orang yang sudah mati masih tercatat dikirimi, ada orang yang sudah bekerja sudah tidak lagi menjadi orang miskin, sudah pergi dari desanya masih dapat. Itu soal administrasi kependudukan kita yang harus diperbaiki. Lalu yang ketiga, bahwa nilainya turun secara terus-menerus. Kualitasnya juga turun secara terus-menerus. Bagaimana ini? Kok bisa terjadi? Nanti kita lihat. Saya perlu datanya tentang ini untuk dibandingkan dengan kenapa bisa turun nilainya setiap tahun. Ya, nanti kita pelajari. Tidak bisa saya solusi sekarang karena harus tahu dulu apa benar itu terjadi. Kalau benar ya kita selesaikan dalam kebijakan. Saudara Maulana dari Fakultas UGM UGN, bagaimana strategi ini untuk menegakkan hukum dari berbagai tadi ada pekerja-pekerja informal dan sebagainya. Hukum itu memang harus memenuhi 3 prinsip. Ada juga yang menyebutnya 3 tujuan, yaitu pertama harus pasti. Sehingga aturan-aturan itu harus pasti. Yang kedua harus memberi manfaat. Itu asas kepastian, asas kemanfaatan. Yang ketiga harus adil, karena ada kepastian tapi tidak adil. Ada pasti, misalnya ini daftar orang miskin di suatu desa, itu pasti di dalam aturan, tetapi ini ternyata isinya salah. Orang tidak miskin kok masuk, orang miskin kok di luar. Nah itu pasti tapi tidak adil, itu harus diperbaiki lagi. Kemudian kemanfaatannya apa, itu juga harus kita ukur. Oleh sebab itu nanti semua ini akan direview, tapi tentu saja kita tidak akan terlalu banyak waktu besok mereview ini karena masalah-masalahnya sudah saya dapatkan dari masyarakat ketika saya berkeliling seperti ini. Saya sudah tahu masalah-masalahnya, tinggal solusinya nanti kalau Tuhan menakdirkan kita memerintah, semua ini tinggal diformulasikan dalam aturan hukum yang tidak bertele-tele. Oke. Selesai. Oke, luar biasa. Ya. Selesai ya, selesai. Oke, semuanya selesai. Sudah cukup. Sudah cukup. Sekarang tiba saatnya saya mau memberikan jaket bomber Top Gun. Gimana? Oke, siapa kira-kira? Caranya memberi. Kamu saja yang ngatur ini mau diberikan ke siapa. Oke, kita pilih berarti ya. Kamu berdua.
Oke. Siapa kira-kira Mas? Ini dari ketentuannya dari yang tadi apa bebas ini? Apa dilempar apa gimana Bro? Ah. Gimana Prof? Kita pilih apa? Oke. Dari kita aja. Kira-kira siapa yang mau? Woi, barangnya cuma satu doang nih. Oke. Pilih aja jangan dilempar. Iya. Oke, silakan duduk semuanya biar Duduk, aman kita duduk. bagi nanti. Tidak akan dilempar ya, tidak akan dilempar ya. Ada lagi, Prof? Oke. Ada lagi Bro. Was. Nih. Nanti akan dapat 1 jaket dan buku. Wah. Ini. Oke, udah semua ya. Tunggu, Oke. silakan duduk. Ya, silakan, Prof. Kira-kira siapa yang mau? Saudara, Pilih apa bebas Mas? saudara ini Iya. saya Yang punya punya buku siapa? Sini. saya punya Ya, buku sini, yang sini. sudah diterbitkan kira-kira 20. Ya, punya 20. Salah satu di antara bukunya ini tentang politik hukum. Ini ada yang bawa ke sini minta tanda tangan saya tanda tangani. Ini bukan hadiah dari saya hanya menghadiahkan tanda tangan saya. Karena ini Oke, mereka ya. sendiri yang membawa. Ya, makasih. Mana orangnya tadi, Anda ya? Namanya siapa? Siapa tadi? Namanya siapa? Sini. Sini. Abdillah. ABDILLAH. Abdillah ya? Iya. ABDILLAH. Unimus. Iya, Universitas Muhammadiyah Semarang. Iya. Oke, udah ya. Oke, lanjut. Siapa punya buku siapa? Ya, Satria. Sudah lulus Unisula. Sekarang lagi proses S2 Undip. Bu, mau Bu? Mau jaketnya? Wah, nanti dong. Kriterianya apa ini Mas Theo? Enggak, nanti duduk dulu. Oke, rahasia masih secret nih ya. Iya, duduk dulu ya. Ini Pak, yang satu. Oh ya. Oke, lanjut. Siapa? Masnya ya? Oke, sini. Rio Perdana. Teman-teman wartawan, siapkan doorstop di sana ya, yang bagus. Karena ya mau wawancara Pak Menko di sana, Pak MMD di sana wawancara. Boleh fotoin ya? Foto. Mohon izin, 1, 2, 3. Bacanya apa Mas? Bacanya apa? Ananda Rio Perdana Dharma Putra, jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Oke. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Oke, terima kasih. Itu clue-nya ya. Iya, oke. Oke, yang punya buku tadi, ayo. Langsung. Ya, yang punya buku tadi boleh. Oke, lanjut. Satu lagi, sini Abdillah. Abdillah. 1, 2, 3. Foto, ayo. Oke, ini Abdillah. Oke. Ya, oke, terakhir ya. Terakhir.
Dibaca dong, Abdillah. Dibaca dulu. Belajar, temu, dapat, apa tulisannya? Belajar terus, dapat sampai lihat lahat. Belajar terus sampai liang lahat. Oke. Cocok ini kayaknya. Terima kasih. Oke, mungkin cukup itu saja teman-teman. Cukup ya. Edisi Tabrak Prof kita pada malam hari ini. Terima kasih sudah datang. Tolong duduk, kalau mau jaketnya yang tenang dulu. Oke, Nah, duduk yang tenang dulu. Kita mau kasih jaketnya nih, tapi tenang dulu nih ya. Saya mau kasih untuk usia yang paling tua saja. Yang paling tua tadi usia 80 kalau nggak salah. Oh ya, siap Bapak. Silakan dipakai, diberikan Prof. Pak RW ini Pak RW, silakan Pak RW. Boleh maju di. Iya, kita harus menghormati orang tua ya, apapun itu ya. Tepuk tangannya dah. Wah, langsung usianya lebih muda 40 tahun. Nama saya Karjono, Pak. Pak Karjono, Ya. Ketua RW. RW 3 Kelurahan Kemijen. Sertifikat tanahnya masih bermasalah? Tidak, Pak. Oh tidak? Tidak. Apa tadi laporannya? Payung hukumnya sudah di meja Bapak. Iya, payung hukum sudah ada, Sudah. cuma belum direalisasikan. Belum, Pak. Berarti memang ada masalah. Ya, mudah-mudahan dengan Pak Mahfud nanti berhasil. Terima kasih sekali, Pak. Bro Mahfud. Oke. Tabrak. 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 Oke. Oke teman-teman. Cukup, ada lagi? Sudah semuanya pertanyaan sudah Cukup kita ya. close. Setelah ini Pro Mahfud akan untuk melakukan berikutnya. Jumpa pers, kami persilakan di tempat sediakan. Yang ingin kaos tetap tinggal di tempat. Iya. Wis. Sini dari depan, dari depan. Oke, mungkin itu teman-teman ya. Ya. Dari ini aja, Oke, dari depan fotoin aja ya. langsung. Bentar. Awas sih ada nasi. Awas. Mungkin Prof, terakhir Prof, kita foto semua dulu Prof terakhir. Udah. Oke Prof, thank you, terima kasih Bro. Oke, terima kasih. Selamat malam teman-teman. Sampai jumpa di edisi Tabrak Prof berikutnya. Jangan lupa 14 Februari kita memilih 03 Ganjar Mahfud untuk Indonesia. Ganjar Mahfud. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Yang Duduk, sudah silakan meramaikan. duduk, silakan Jangan lupa duduk. 03. Kita pilih pemimpin yang cerdas, berpengetahuan luas, dan lugas. Oke, yang berani juga ya tentunya. Yang berani, Set, taster. tidak manipulatif. Ya. Iya. Tabrak Prof.